Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, na'udu nata'allamu marratan thaniyatan fi hadhil laylah al-lughah al-arabiyyah khasatan fi darsil uslubil arabi. Kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya pelajaran uslub Arabi. Waqad ta'allamna fil usbu'il madhi darsana fil adad wal ma'dud wa huwa al-adad min 120 ila 199. Pada minggu lalu kita sudah belajar bilangan adad ma'dud dari 120 sampai 199. Wa qabla istimrar ila darsina fi hadhil lailah, hayya bina nad'ullaha ta'ala awwalan lana wa liwalidayna wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa a'mamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhwatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidhina wa ustadatina wa dhawi arhamina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa an rahimana jami'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga yang sakit segera sembuh, yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang mendapatkan musibah dan masalah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, dan semoga juga kita semua dianugerahi selalu kebaikan, kebijaksanaan, kesabaran, kesyukuran, kesejahteraan, kesentausan, juga segala kebaikan yang sangat kita harapkan. Kita pasrahkan semuanya pada Allah, apa yang terbaik untuk kita semuanya. Dan untuk itu semuanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Allahumma stajib ya mujibas sa'ilin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita hari ini kembali belajar dalam pembelajaran Al-Uslub Al-Arabi, dan kita hari ini akan belajar pelajaran berikutnya, yakni bilangan dari 200 sampai 1000-an. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tuntas menyelesaikan bahasan dan juga latihan untuk adad
dari 121 sampai 199, baik mudzakkar maupun muannats. Dan sebelum kita masuk pelajaran baru untuk hari ini, malam ini, kita ingin sempurnakan pelajaran yang minggu lalu dengan menggabungkan adad dengan makdudnya. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat adad atau bilangan dari 121 sampai 199, baik mudzakkar maupun muannats, dan kemarin itu baru kita sampaikan dan juga latihan tentang adadnya saja. Dan kita akan latihan juga malam hari ini untuk mengatakan adad dengan makdudnya secara benar. Saya akan coba buka screen terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu lihat ke sini ya, ke layar, ke screen. Saya akan tuliskan beberapa angka. 121, 125, 132, 146, 157, 169, 178, 183, 194, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi biar 10, 190, berapa yang belum? 198 ya. Nah, sudah. Ada 10 angka. Angka ini semuanya sampai ujung di bawah. Apakah Bapak Ibu bisa melihatnya? Boleh, Ustaz. Bisa ya, bisa terlihat semua ya. Baik, alhamdulillah. Nah, coba Bapak Ibu sebutkan adad ini dalam bahasa Arab untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar. 121 sampai 100, 22 saja, 22 nama, 22 nomor saja, satu orang ya. Coba Ibu Sabaria, 121 dan 125 untuk mudzakkar Ibu Sabaria, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mi'atun wa wahidun wa ansyuruna. Ya, Mi'atun wa khamsatun wa ansyuruna. ya bagus, selamat Ibu Sabaria. Berikutnya 132 dan 146 untuk mudzakkar juga. Ibu Dina, silakan. Ya Ustadz. Ya. Muzakkar ya Ustadz ya. Ya, Mi'atun wa ithnani wa thalathuna. baik. 146-nya mi'atun wa sitatun wa arba'una. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Berikutnya Ibu Siti Munirah, 157 dan 169. Silakan Ibu Siti Munirah. Mi'atun wa sab'atun wa khamsuna. Betul? Mi'atun wa sittatun wa tis'atun. Ya. Mi'atun wa tis'atun wa sittuna. Bagus, selamat. Alhamdulillah Ibu Munirah. 6 dan 9 biasa sering tertukar. Tapi tadi Ibu Munirah, alhamdulillah, bagus ya, sudah langsung ditempatkan. Baik, berikutnya 178 dan 183. Ibu Misalma. Mana Ustaz? 100 berapa? 178 dan 183. Mudzakkar. Mi'atun wa samanun. Mudzakkar.
mi'atun wa sama nun lah Ustaz. Itu mu'annas, tamanun mu'annas. Kalau mudzakkar samaniyatun. Samaniatun. Oh. Ya, silakan Mi'atun diulangi. samaniatun wa sab'una. Boleh diulang, Ibu? Mi'atun samaniatun Wa sama, ada wawunya. Ada Mi'atun waw, wa. ada dua waw. Mi'atun wa samaniatun wa sab'una. Baik. Mi'atun wa ni huruf apa ni? Wa sittun Itu wa 183, Ibu. Puan. ni nombor 3 ni. Ya, Mi'atun wa salasu bukan. wa salasun. Itu mu'annas, salasun mu'annas. Mana was salasun muannas. Lupa lah pula saya pula Ustaz. Mi'atun apa dia Salah satun. salah satun. Jadi terbalik ya. Iya. Mi'atun wa salasatun wa sab'una. 83. 83. Iya, bukan 73. Oh, terbalik ni. Mi'atun wa salasatun wa samanuna. Iya, bagus. Selamat. Puan Terbalik. sukses, alhamdulillah. Berikutnya 194 dan 198. Pak Haji Parman? Mi'atun 194 ya Pak. Betul. Mi'atun wa arba'atun wa tis'una. Ya, Mi'atun wa sab'atun wa tis'una. bagus. Wa samaniyatun wa tis'una. Ya, niatun wasama niatun watisuna. Bagus, selamat, alhamdulillah. Sekarang masih kata yang masih bilangan yang sama, masih angka-angka yang sama, tapi untuk muannas 121, 125. Ibu Sa'adiyah Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Mi'atun wa wahidatun wa ishruna. Ya, Mi'atun wa angka apa tu Ustaz? 5? 125. 125. Mi'atun wa khamsun wa ishruna. Bagus, selamat. Berikutnya 132, 146. Ibu Suhana Saidi. Bismillahirrahmanirrahim. 132 ya. Ya. Mi'atun wa isnani. Muannas, Ibu. 132 kan? Ya, untuk muannas, Ibu, bukan untuk mudzakkar. Muannas sekarang. Oh, okey. Muannas Mi'atun 132. Mi'atun wa isnatani Ah, wa salasuna. baik. Mi'atun wa sittun wa arba'una. Iya, bagus, selamat. Ingat mudzakkar muannas untuk 2, mudzakkar isnani, muannas isnatani. Baik, bagus, selamat Ibu Suhana. Berikutnya Ibu Laila, 157, 169. Ibu Laila, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang mana, Ustaz? 157, 169. Oh. Muannas. Mi'atun Ya. mi'atun wa sab'u Wasab'un. wa sab'un wa tis'una. Wa 57. 57. Mi'atun wa sab'un wa khamsuna. Baik. Mi'atun wa tis'atun wa Salah. tis'un. Bukan. Ini muannas. Mi'atun wa tis'un wa situna. Nah, begitu. Alhamdulillah. Berikutnya 178 dan 183. Pak Haji Tahir, silakan. Berapa Pak? 178 dan 183. 178. Muannas ya Pak? Muannas, 6. 178. Mi'atun wa samanun. Mi'atun wa samanun wa sab'una. Bagus. Mi'atun wa samanun. Bukan. 183.
183. Mi'atun wasalasun wasamanuna. Bagus, selamat Pak Haji. Terakhir Bu Nazira, 194, 198. Mi'atun wa arba'un wa tis'una. Ya, Mi'atun wa tamanun wa tis'una. bagus, selamat, alhamdulillah. Nah, kesimpulannya, pelajaran kita minggu lalu, Bapak Ibu sudah paham dan sudah baik. Berarti sudah oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan penggabungan antara adad dan ma'dud. Ini akan saya hapus dulu. Ingat teorinya, ingat konsepnya dalam penggabungan adad dan ma'dud. Kata yang berbeda, bilangan yang berbeda, misalnya 123, kemudian 135, 147, 156, 169, 174, 182, 181, kemudian 1, 2, 3, 4, 2 lagi, 196, 198. Nah, sebentar. Ini kereta api. Kereta api itu train ya, Bapak Ibu ya, train ya. Kitarun ya Ustaz, kereta api. Kitorun ya. Nah, berikutnya mobil. Mobil itu kalau bahasa Singapurnya kereta ya. Ya, Ustaz. Baik, berikutnya 147 sekolah. Berikutnya lagi 156 library, perpustakaan. 169 pulpen. 174 meja. 182 perahu. Perahu. Berikutnya 181 piring. Piring, Bapak Ibu apa piring itu ya? Plate. Sama juga. Sama piring ya, piring juga. Sama. Baik. Berikutnya 196 tingkap jendela. Tingkap ya. Terakhir 198 pintu. Nah, baik. Silakan ungkapkan adat ma'dud ini dalam bahasa Arab. Satu orang satu. Pak Haji Parman, 123 kereta api, train. Kereta api kitorun ya Pak. Nah, kitorun, baik. Kitoran. Mi'atun wasalasun Mi'atun. wasalasun wa isruna kitoran. Kitorun itu muzakkar muannas. Kitorun muzakkar. Oh, jadi Berarti okey. Mi'atun wasalasun wa isruna salasun muzakkar atau muannas Pak Haji? salasatun. Nah, jadi boleh Mi'atun diulang. wasalasatun wa isruna kitoran. Nah, begitu. Mi'atun Wasalasatun wasalasatun wa isruna wa isruna kitoron. wa isruna kitoron. Bagus, alhamdulillah. Kitoron. Kitoron. Nah, ketika kita menentukan adat itu muzakkar atau muannas,
Perhatikan ma'dudnya yang dibilangnya. Kitor ini kan mudzakkar, maka bilangan sebelumnya yang disebut sebelumnya itu harus mudzakkar, dan 3 untuk mudzakkar adalah salah satu. Berarti mi'atun wa salasatun wa ishruna qitaran. Bagus, selamat, alhamdulillah Pak Haji, sukses, berjaya. Berikutnya 135 kereta atau mobil. Saya cuba, Ustaz. Ibu sebentar, Ibu Nazrah. Mi'atun wa khamsun wa tidak Ustaz. Ya, mi'atun wa Uh, 135 Lima. 135. khamsun wa salasuna sayyaratan. Nah, bagus, benar. Mi'atun wa khamsun wa salasuna sayyaratan. Perhatikan ma'dudnya sayyarah. Itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Makanya bilangannya harus muannas. Dan 5 untuk muannas adalah khamsun, bukan khamsatun. Bagus, selamat. Berikutnya Ibu Sa'adiyah. 147 sekolah. Mi'atun wa sab'un wa arba'un madrasatan. Ulangi Ibu, mi'atun wa sab'un ya. wa arba'un Warba'una. Nanya dibaca. madrasatan. Nah, bagus. Mi'atun wa sab'un warba'una madrasatan. Ustaz, memang kalau kita sebut kena sebut nun tu, bukan kita boleh wasal tu saja. Wa arba'un madrasatan. Tak boleh macam tu. Boleh. Kalau kita sedang bercakap-cakap itu boleh. Mi'atun wa sab'un warba'un. Tetapi agak dipanjangkan. Warba'un. Bedakan dengan arba'un. Kalau arba'un berarti 4, tapi kalau arba'un 40. Panjang. Gitu. Okey. Tetapi untuk sementara sekarang, karena kita ingin menempatkan bacaan sekaligus tambahan huruf-hurufnya, una atau ina atau yang lain, maka dalam pembelajaran kita kali ini, baca aja semuanya secara tepat. Harokat semuanya dibaca. Baik. Begitu Ibu. Untuk kemahiran ya, Ustaz. Betul, untuk kemahiran. Dan untuk presisi ya, precise. Kalau kemahiran tu kita sebut mahiratun ya, Ustaz. Maharatun. Maharatun. Kemarin pada saat hari Jumat kita belajar bara'atun. Ya. Al-bara'ah, al-maharah. Baik, berikutnya Ibu Ida. 156 perpustakaan. Perpustakaan, maktaban. Okey. Maktabatun, benar. Mi'atun wa Mi'atun? Sitatun Sitatun mudzakkar atau muannas? Yang ini, sorry, yang ini muzakkar, so saya guna perpustakaan bahasa Arabnya apa? maktaban. Maktabun meja. Sorry, Maktabatun. Maktabatun. Oh, semua anas. Okey, sorry. Nah, berarti kalau sudah tahu muannas maktabatun, maka adadnya gunakan muannas. Oh ya, okey. Mi'atun wa sittun wa khamsuna. Wasittun wa khamsuna maktabatan. Nah, begitu. Mi'atun wa sittun wa khamsuna maktabatan. Baik, alhamdulillah ya. Ini sekalipun yang mendapat bagian satu orang, tetapi yang lain ikut menyimak, dan ini menjadi pemahaman kita semua. Mi'atun wa sittun wa khamsuna maktabatan. Itu maktabatan. Maaf, maktabatan bukan maktabatun. Salah tulis, mohon maaf. Kenapa maktabatan? Tamyiz. Alhamdulillah masih ingat. Selalu bilangan 50 belasan hingga 99, maka madu sesudahnya adalah tamyiz, dan alamatnya atau cirinya adalah tan atau an. Baik. Berikutnya Ustaz, soalan, 169. Ustaz, soalan, Ustaz. 169. Ada yang mau coba tadi siapa? Ibu Sabaria, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mi'atun wa tis'atun wa sittuna
qalaman. Bagus. Qalamun pulpen, mudzakkar kan? Makanya tis'atun. Mi'atun wa tis'atun wa Wasittuna wasittuna qalaman. qalaman. Nah, ini sudah kita campur ya antara mudzakkar muannas dalam screen kali ini. Baik, berikutnya 174 Ibu Dina. Ya, Ustaz, 174 apa itu, Ustaz? Meja. Meja. Ya? Oh ya. Meja maktabun. Mi'atun wa arba'atun Ya. wa sab'una maktaban. Bagus. Mi'atun wa arba'atun wa sab'una maktaban. maktaban. Bagus. Alhamdulillah rabbil alamin. Berikutnya lagi 182 perahu. 182 perahu. Perahunya apa Ustaz? Markab ke? Perahu itu bahasa Arabnya apa? Apa markab ke? Safinatun. Safinatun. Ya, silakan Ibu Misalma, Puan Misalma, silakan. Safinah muannah ya. Ya. Muannas dia jadi muzakkar. Oke. Mi'atun isna, ini dua Ustaz. Ya. Wa isnata ya. Muannas atau mudzakkar safinatun? Kita pasal dia muannas perahu, dia jadi muzakkar lah ya ni kan? Iya. Hah? Iya. Dia jadi muzakkar. Bukan. Perahu kan safinatun. Safinatun muannas kan? Maka bilangan duanya harus muannas pula. Bilangan dia muannas. Iya. Dua Muannas bahasa Arabnya apa untuk muannas? isnata. Iya. Mi'atun wa isnata wa samanuna. Ada yang kurang Ibu. Wa isnatani. Ninya harus dimunculkan. Oh iya, dua. Maaf Ustaz. Mi'atun wa isnatani wa samanuna. Ya. Boleh. Okey Ustaz. Mi'atun wa isnatani wa samanuna. Ya. Belum selesai? Selesai. Perahunya mana perahunya? Perahunya safinatan. Nah, saya tunggu perahu muncul. Safinatan. Perahunya belum datang, belum tiba. Datang. Mi'atun wasnatani wasamanuna safinatan. Safinah ni Safinatun kan muannas. ya, bukan kapal kau nak safinah, markab perahu kan? Iya, perahu itu apa bahasa sana? Sama perahu juga kan? Perahu. Sama. Sampan yang kapal Oh, lain. sampan. Ha. Sampan. Kalau sampan itu kalau di Indonesia tuh begini ya bentuknya nih, sampan. Adalah sampan yang kayu atau enjin. Nih. Nah, ini Baik. sampan ini. Ya, sampan. Safinah itu. Nah, ini sampan, Bu. Kalau di Indonesia ini sampan. Ya. Bukan safina, bahasa Arabnya adalah zaurok. Oh, itulah. Saya ingat tadi perahu ni sampan kan? Zaurak. Zaurokun, sampan. Nah, kalau perahu, kalau safinatun itu seperti ini nih. Tuh. Tuh. Oh. Ini safina. Ini safina. Kapal. Kalau kapal? Kalau kapal laut, kapal besar. Nah, kalau kapal besar begini. Izinkan saya menjadi pelukis dulu sebentar. Tak paham. Tak diminta pelukis ni. Sebab Ustaz nasib malang dapat anak murid yang susah nak faham. Ya, nah. Lapis. Ini apa dah? Ini apa nih Ustaz? Nah, ini bahasa Arabnya bakhiratun. Oh, bakhiratun. Bakhiratun. Bakhirah karena berasal dari bukhar. Daripada bakhirah lah, bakhiratun. Menggunakan mesin. Bakhiratun. Bakhiratan tu kapal besar kan Ustaz? Bahtera Ustaz. Bahtera. Bahtera.
Safinatun atau fulkun. Banyak pula dia. Ini safinatun atau fulkun. Fil fulkil mashhun. Masih ingat tidak di surat Yasin? Qoribun. Bagaimana Pak Haji? Qoribun. Qoribun. Sampan ya? Yang mana yang qoribun? Markabun Ustaz, bukan markabun Ustaz. Markabun kendaraan. Oh. Pak Haji ini ya? Pak Haji qoribun ya? Ini sampan ya Pak? Qoribun ya sampan. Atau zaurok ya. Oh, sama. Gitu. Nah, jadi bedakan antara bakhirah, safinatun, dan zaurok. Nah, zaurokun qoribun, safinatun fulkun. Nah, kata fulkun dan safinatun di Al-Quran kita temukan tuh. Kalau fulkun di surat Yasin. Fil fulkil mashhun. Kalau safinatun cerita tentang Nabi Khidir. Sama Nabi Musa. Yang bocor ya. Yang akharatha. Bocorkan sampai. Itu beri ahlaha. Apakah kau lubangi perahu itu untuk kau tenggelamkan orang-orang di dalamnya? Safinatun. Itu cerita Nabi Khidir bersama Nabi Musa. Itu safinatun. Nah, jadi kalau safinatun lebih besar daripada zaurok, daripada sampan. Ini kalau bahasa Indonesia yang ini nih yang saya beri tanda ya. Sebentar. Ini hijau, ini sampan. Kalau bahasa Indonesia, nah kalau bahasa Singapura Malaysia, safinatun apa terjemahannya? Perahu. Perahu juga kan? Iya. Kapal layar Ustaz. Kapal layar. Kapal Oh, layar. boleh, kapal layar. Kapal layar juga boleh. Kapal layar. Nah, terus kalau bakhirah, kalau di Indonesia kapal laut. Kalau orang putih ship, SHIP Ustaz. Bahtera Ustaz. Ya, ship. Bahtera. Bahtera mana? Bahtera itu juga safinatun bahtera juga, Ibu. Kan? Kalau di Indonesia. Bahtera. Kalau di Indonesia bahtera juga safinatun. Kalau di Indonesia nih, kalau di Indonesia. Kalau Singapura Malaysia, bahtera itu apa? Bakhiratun. Bakhiratun. Akhiratun Besar berarti ya. Ya, begitu. Nah, jadi ketika saya tadi menyebut kata perahu, itu bahasa Arabnya adalah safinatun. Bukan sampan. Ustaz, kita panggil kapal laut. Kapal laut yang besar. Kalau bahtera itu bahasa bangsawan lah. Bahasa. Ya. Bahasa ini bahasa sastra ya. Kalau bahtera tu cruise ship Ustaz. Lebih pada orang daripada barang-barang. Untuk membawa barang-barang. Bukan, cruise. Yang besar tu. Gimana? Gini maksudnya ya. Itu panggil bakhirah lah. Itu kapal pesiaran. Cruise ship. Kapal pesiaran untuk orang-orang inilah. Yacht juga, yacht. Kalau yacht tu yang atas tu, yang ada perahu kapal layar tu. Oh, ini yacht. Ini yacht. Fulkun. Oh, iya. Oke, baik. Nah, kita jadi mengenal ya. Mengenal banyak macam markab atau marokib kendaraan yang ada di atas laut. Yang belum kita sebut ini rakit. Rakit yang pada. Tahu rakit? Tahu Ustaz yang pada buluh. Rakit itu ini bambu-bambu yang dibariskan. Oh, rakit. Yang diikat. Rakit ke hulu. Oh ya, ada pepatahnya. Berakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Gitu ya, Bu, ya? Bersakit-sakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Ini kita lah nih. Bersenang-senang kemudian. Iya, betul. Udah, bagus. Mi'atun wasnatani wasamanuna safinatan. Berikutnya 181 piring. Piring itu bahasa Inggrisnya plate. Bahasa Arabnya tahu tak? Tahu tidak? Janun ya Ustaz. Tobakun Ustaz. Sohnun atau tobakun? Sahnun. Piringnya kecil. Oh, sahnun piring kecil. Kalau tobakun piring besar.
Asahan. Pinggan tu apa Ustaz? Bagaimana Ibu? Kalau Asahan. pinggan tu yang macam mana? Finjan Itu itu cangkir. Itu cepir. Oh, di bahasa Ibu cipir ya? Cepir yang digunakan untuk taruhnya apa cawan untuk minum kopi atau teh. Oh, alas Piring. alas. Itu cepir. Kalau orang Jawa panggil cepir. Oh, di Singapura sohan besar Ustaz. Kalau sohan yang besar betul. Ceper. Sohon Ceper. piring kecil Ibu. Kita pakai ceper. Tapi di sini Sohon besar piring kecil, Ustaz. kalau tobakun piring besar. Terbalik Ustaz. Tabakun ni bukan pinggan Ustaz. Pinggan makan ya, Ustaz. Oh, dalam bahasa Ibu pinggan ya? Ya. Nah, ya. Pinggan itu piringnya makan. besar ya, Bapak Ibu ya? Ya. Pinggan Ini makan. tobak kalau gitu. Tobak. Tobakun piring yang tobak besar, ya. Tobak. Ya. Itu beda lagi kalau di situ tobakun yang tobak beda lagi, bukan pinggan atau bukan piring besar. Oh, oke. Cuma artinya bertahap. Tobakun yang tobak bertingkat-tingkat. Ada lagi finjan. Kalau finjan cangkir. Finjan cangkir. Yang untuk minum kopi. Ya. Cup. Pinjam. Ya, cup, benar cup. Tapi biasanya ada telinganya satu di sini. Ya. Cup. Kahwa. Finjan. Kalau Nah, kalau gelas ini ada dua Ibu. Kaumbun. Gelas apa? Kup. Apa gelas bahasa Arabnya? Kubun ya. Kaksun. Kaksun. Dua-duanya benar, tapi Kaksun. beda. Kaksun Coba yang lihat. berkaki. Ini kaksun. Ini kubun. Kubun. Apa bedanya kaksun dan kubun? Lihat Kaksun yang gambar saya. berkaki. Kaksun gelas. Dua-duanya gelas. Oh. Satu kaca kot. Kaksun kaca. Tak tahu lah. Macam-macam istilah jadinya. Kubun ada telinga? Tak ada. Kaksun, lihat gambarnya kaksun. Kubun, lihat gambarnya kubun. Kalau gambarnya tak elok, tak apa ya. Saya akan kenal. Satu besar, satu kecil Ustaz. Bukan. Kaksun ada airnya. Oh, kosong. Oh, Allah. Ingat Kubun buku. tidak ada isinya. Oh, kubun kelas kosong. Iya. Saya ingat selama ni saya faham kaksun tu gelas, kubun tu cawan. Finjan cawan. Ya, beda bahasa ya. Tapi yang saya tahu dalam bahasa Arabnya itu kalau kaksun itu gelas yang ada isinya. Oh, saya ingatkan Ustaz. Wakasang dihaqa. Ya. Ada lagi akwab. Itu gelas-gelas yang tak ada isinya. Ustaz, kalau pingat pun ada di gelas kaksun ya? Pingat. Pinggan itu piring besar kan? Bukan pingat. Pingat. Dia seperti cawan yang besar, yang berkaki. Itu kalau menang racing kan yang besar tu kan nanti dapat hadiah yang besar dipegang kiri kanan ada telinga tu. The one trophy kan? Trophy. Seperti trofi ya? Piala. Oh, Begini piala. Piala. Melayu cakap Melayu. Oke. Ada piala juga ya. Piala itu atau bahasa Piala, ya, cup kan? Nah, sama kaksun juga. Nah, kaksun itu dipakai bukan hanya untuk gelas berisi air, tapi juga piala, cup. Makanya piala dunia bahasa Arabnya apa? World Cup apa bahasa Arabnya? Kubun dunia. Kaksun alam. Al-Ka'sul Alami. Kasul al-alami. Al-Ka'sul Alami. Al-Ka'sul Alamiyu. World Cup. World Cup 2021 ya? 2021. Kapan kita ada World Cup kemarin? 2022? Kapan ya? Lupa lagi saya. Sudah lama tak nonton bola. Baik, sudah cukup ya tentang ini ya, tentang apa? Perabot bejana. Ya, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah.
181 piring. Ini piringnya boleh piring besar, boleh piring kecil. Silakan mau kubun, maaf. Mau sohnun boleh, mau tobakun juga boleh. Zakar itu. Siapa mau ambil? Saya cuba Siapa yang mau maaf? saya Halimah. Ibu Halimah Alias, silakan. Mi'atun wa wahidun wa samanun. Nah, samanuna. Ya. Dengar tak? Betul tak? Mi'atun. Mi'atun wa Ulangi, Bu. wahidun Mi'atun. wa wahidun wa samanuna sahnan. Bagus. Mi'atun wa wahidun Wa samanuna wasamanuna sahnan. sohnan atau tobakon. Samakan. Bagus. Selamat Ibu Halimah. Alhamdulillah. Berikutnya 196 jendela. Pak Muksin mau coba, Pak Muksin? Ini yang baru, ini dari Madura. Pak Muksin mau coba 196 jendela? Mic-nya, mikrofonnya belum diaktifkan. Baik. Kalau belum, saya berikan ke yang lain. Silakan 196. Siapa mau coba? Bisa. Bu Halimah Abdul Karim, barangkali mau coba? Ya, Pak. Bisa, Ya. ya. Bismillah. Mi'atun wa sittun wa tis'una nafizatan. Bagus, bagus. Mi'atun wasitun wa Tis'una Ya, wa tis'una nafizatan. nafidatan. Tingkap jendela bahasa Arabnya nafizatun. Maka menjadi nafidatan. Boleh juga syubbakun. Nah, kalau syubbakun berarti mudzakkar ya. Subak. Nah, subak. Kalau ibu gunakan kata syubbakun, maka bahasa Arabnya ada mi'atun, Sittatun lah. masittatun, matisuna, Sittatun wa tis'una. Apa huruf apa tadi, Pak, namanya? syubbak, Subak. Oh, syubbakan. Subbakan. Ya, syubbakan. Alhamdulillah. Terakhir, Ibu Munirah, 198. Mi'atun wa samaniyatun wa tis'una baban. Bagus, alhamdulillah. Mi'atun wa samaniyatun wa tis'una baban. Wa samaniyatun wa tis'una baban. Jadi di Indonesia ada orang namanya Baban, berarti pintu ya. Baban. Pintu mansub. Ya, Baban. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Saya senang hari ini Bapak Ibu semuanya sudah paham tentang adad dan ma'dud. 120 sampai 199. Mumtaz, alhamdulillah. Nah, Afwan Ustaz, ada soalan Ustaz. baik, Ibu Iman ya, silakan. Ya, saya Ustaz. Boleh terangkan balik bila kita gunakan ratusan, mi'atun, Ustaz gunakan mi'atun kitabin. Dia mudhaf ilahi kan? Ya. Tapi bila kita gunakan tambah ada puluhan dia, kita gunakan balik tamyiz. Apa beza dia Ustaz? Baik. Baik, ini saya hapus dulu ya, atau mau screenshot dulu boleh? Sekejap. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, baik, makasih Pak Haji. Ini saya hapus dulu. Siap. Nah, baik. Bahasa Arabnya 100 apa? Mi'atun. Mi'atun. Nah, sekarang kalau kita mau katakan 100 buku, bahasa Arabnya apa? Buku. Kitaban. Mi'atu kitabin. Ya, mi'atu kitabin. Mi'atun 100 atau 100 mi'atun. Berarti mudah. 100 buku, maka kata mi'atun semula bertanwin dimudofkan kepada kata kitab. Nah, karena mi'atun menjadi mudof, maka tak boleh bertanwin. Kitabu. Dan mudof ilaihnya harus kasroh. Ya.
mudhof ilaihnya atau ma'dudnya harus mufrad. Oh, Mi'atu kitabin. Tetapi kalau bilangan itu puluhan, tadi misalnya contohnya puluhan itu misalnya 30. 30 bahasa Arabnya apa? Salatun. Salasuna. nah, Salasuna. Mhm. Nah, sekarang kalau 30 buku bahasa Arabnya apa? salasuna kita Asuna. Rasu kitabin. Salasuna. Kitabin. Kitaban. 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 Tamyiz. Taban. oh, dia Oh masuk ya. tamyiz pula. Kitaban. Salasuna kitaban. Kenapa kitaban bukan kitabin? Karena bilangan dari 11 sampai 99 itu ma'dud sesudahnya harus Tamyiz. Yes. Mansub, mufrad, nakirah. ya, mansubun, mufrodun, nakiratun. Siapa yang cakap ini tadi? Habaria. Ibu Sabaria. Bagus, Ibu. Selalu ingat, tamyiz itu adalah mufrad, nakiro, mansub. Atau boleh cakap mansub, nakiro, mufrad. Atau mansub, mufrad, nakiro. 3 unsur. Mufrad, nakiro, mansub. Itu tamyiz. Tamyiz membeza Ustaz Maknanya pembeda. 30 apa? Mungkin 30 pulpen, mungkin 30 buku, mungkin 30 sekolah, mungkin 30 kereta, mobil. Maka untuk membedakan gunakan tamyiz. Dan tamyiz itu mansub, mufrad, nakiro atau mufrad, nakiro, mansub. Daripada jumlah berapa Pak tadi? Baik. Tamyiz. Tamyiz itu 11 sampai 99. Oke, syukran. Tamyiz. Oke, Baik, sampai sini paham Bapak Ibu? paham tuh. Ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kan mi'atun, kalau 100 buku mi'atu kitabin, ma'dudnya menjadi mudhof ilaih kan? Nah, sekarang bagaimana kalau 130 130. buku? 130 buku. Mi'atun masalah sunnah kan? Salasuna. Mi'atu wa salasuna. Mi'atun masalah sunnah. Bagaimana merangkai kalimatnya? Nah, kitaban. Kitaban. Mi'atun, Wasalasuna. 130 itu bilangan di atas 100 tidak? Betul, Ya. atas 100. Di atas 100 ya. Tapi ma'dudnya bagaimana? Kitabin atau kitaban? Kitaban. Kitaban. Kenapa kitaban? Kitabin. Yes. Kenapa kitabin? Pasal dia mudah ilahi. Mudhof ilaih dari mana? Ilahi. Eh, Jadi 100 lebih. Nah, Asal kita kaitkan apa tu makdudnya kepada adat Oh, ini yang kitaban. sebelah dia, Yang terdekat. yang terdekat. Ya. Okey, faham. Begini, Bapak Ibu semua, 130 buku itu bacaannya adalah mi'atun wa salasuna kitaban. Oke? Ya. Ya, ini sebenarnya ini adalah ungkapan yang diperpendek. Uslub yang disingkat. Semula adalah mi'atu kitabin. salasuna. Wa salasuna kitaban. Oke. Tuh, kitaban, kitabin. Kitabin setelah mi'atu, kitabin adalah mudhof ilaih. Alright. Kitaban setelah salasuna adalah tamyiz dari salasuna. Oh, salasuna. Semula 130 itu bahasa Arabnya, 130 buku itu bahasa Arabnya semula adalah mi'atu kitabin wa salasuna kitaban. Nah, cuma kalau kita menyebut ma'dud berulang-ulang, ini terlalu repot, terlalu panjang. Ya. Makanya ma'dudnya cukup sebut satu kali saja di akhir, di ujung. Dan ma'dud yang terakhir itu mengikuti adat yang paling dekat dengan dia. Salasuna paling dekat lah ya. Ma'dud terakhir adalah kitaban. Kitaban. Kenapa kitaban? Karena kitaban lebih dekat kepada salasuna, bukan lebih dekat kepada mi'atun. Betul tidak? Paham. Paham tuh. Betul. Alhamdulillah.
Paham. Nah, sekarang kalau begini. Ini lanjutan. Ini sudah pelajaran, sudah masuk pelajaran. Yang akan kita bahas hari ini, salah satunya. Sekarang kalau misalkan 101 buku. 101. Yang dekatnya satu. Mi'atun. Mi'atun. Wahidatun. Mi'atun. Wahidun. Wahidun ke bawah. Wahidah. Bapak Ibu ingat dulu. Wa satu buku kita, bahasa Arabnya apa? wa Satu buku. kita, wa kitabun, wahidun. Nah, begitu. Mi'atun wa kitabun wahidun. Mi'atun wa kitabun wahidun. Oh, tulis dulu macam tu. Semula mi'atu kitabin wa kitabun wahidun. Semula. Nah, satu buku kan kitabun wahidun. Ya, ya. Jadi 101 buku berarti mi'atun wa kitabun wahidun. Pening Ustaz. Ada makdud betul lah pening. Saya pun pening lah. Susah masuk. Baik. Tamis dari 99 sampai berapa tadi Ustaz? Tamis. Baik, tunggu sebentar. Satu lagi. Habis ini saya akan sampaikan yang Ibu tanya. Ibu Sanadia tanya. Baik. Sekarang 102 buku. Apa bahasa Arabnya? Mi'atun. Wa kitabani. Wa kitabani. Wa kitabani. Isnani. Wa isnani. Baik. Satu lagi, 103 buku. Mi'atun wa salasatun. Mi'atun wa salah. Satu. Kamu dop. Oh iya ya. Wa salah satu kutubin. Kalau 3 sampai 10, madunya jamak. Oh. Oke. Oke, ingat. 3 sampai dia jadi mudhaf ilahi. Ya. Baik, ini silakan screenshot dulu. Nanti saya akan hapus, akan saya buat conclusion. Kesimpulan. Ustaz jangan laju-laju Ustaz. Ni betul pening. Pelan-pelan dia Ustaz ajar. Kami ni budak baru belajar Ustaz. Sudah Ustaz. Berakit-rakit ni. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Tapi ini tidak ada yang sakit. Ini pening dulu, Ustaz. Pening dulu, peningkatan kemudian. Ya, pening dahulu, peningkatan kemudian. Tukar. Betul. Sudah screenshot? Sudah. Dah. Nah, baik. Ini nanti akan saya ulang-ulang, tapi sekarang saya akan buat dulu. Silakan Bapak Ibu boleh catat ya. Ya. Teori adad ma'dud. Pelan-pelan aja. Ada ya. Pelan-pelan. Pelan tu batiun Ustaz. Batiun ya, slow. Slowly. Batiun, slow. Oh, mahlan Ustaz. Mahlan. Kalau mahlan itu digunakan dalam bentuk dalam i'rab sebagai hal ya, mahlan. Ruwaidan sama. Kalau mahlan berarti English-nya adalah slowly. Berarti ini adverb. Adverb ya. Hal. Sudah. Ruwaida juga sama. Famahilhum. Ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum. Ruwaida. Baik. Teori adad ma'dud. Bapak Ibu silakan simak. Silakan tarik nafas panjang. Sedak seminum air nanti. 1 hingga 2 Bapak Ibu. 1 hingga 2.
Na'at, na'tun wa man'utun. Man'ut. Contohnya kitabun wahidun. Kitabani. Ithnani. Coba lihat Bapak Ibu. Bilangan dari 1 hingga 2, adat dari 1 hingga 2, hubungan antara adat ma'dudnya adalah na'tun wa man'utun. Na'at dan man'ut. Contohnya kitabun wahidun. Kitabun adalah ma'dud. Ma'dud, wahidun adalah adat. Nah, kitabun wahidun itu, kitabun adalah man'ut yang disifati. Wahidun adalah na'at. Makanya kitabun mudzakkar, wahidun mudzakkar. Kitabun domah, wahidun domah. Dumatain, dua-duanya. Kitabun adalah man'ut, wahidun adalah na'at. Begitupun 2. Kitabani isnani, 2 buku. Kitabani ma'dud. Isnani adat. Kitabani man'ut. Isnani na'at. Ingat, na'at itu selalu ngikuti man'ut. Kalau man'ut mufrad, na'at juga mufrad. Kitabun mufrad kan? Makanya wahidun adalah mufrad. Dan kalau man'utnya musanna, kitabani kan musanna. 2. Maka na'at isnani juga, isnani kan musanna, bermakna 2 juga. Sampai sini paham? Fahim tu. Baik. Kita Kalau lanjutkan. wahidun kitabun boleh Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Na'at man'ut, na'at harus disimpan di akhir. Bilangan adat menjadi na'at. Sedangkan ma'dud menjadi man'ut. Nah, susunan na'at man'ut itu man'ut dulu baru na'at. Kitabun dulu baru wahidun. Buku yang bagus, kitabun jamilun, bukan jamilun kitabun. Nih, buku yang bagus bahasa Arabnya macam mana? Bagaimana? Kitabun jamilun. Kitabun jamilun. Ini na'at man'ut bukan? Ya. Boleh tidak kita mengatakan jamilun kitabun? Baliklah dia. Terbalik. Nah, berarti satu buku juga tak boleh wahidun kitabun. Wahidun kitabun terbalik ya. Tidak boleh kita mengatakan, tidak boleh kita cakap wahidun kitabun, tak boleh. Mengapa? Karena kalau ada na'at man'ut, man'ut disimpan di depan, na'at disimpan sesudahnya. Makanya kitabun wahidun, kitabun jamilun. Tak boleh kita mengatakan jamilun kitabun, sebagaimana tak boleh juga mengatakan wahidun kitabun. Ustaz, Ya, Ibu? kalau kitabun jamilun, buku yang cantik. Kalau tak pandai, dipakai cakap je, jamilun kitabun jadi maknanya apa Ustaz? Tak ada. Bagaimana kita menerjemahkannya? Indah buku. Tapi bagi orang tak tahu, dia ingat betul tu Ustaz. Macam kita faham juga lu makna dia. Kitabun jamilun. Buku tu cantik. Coba terjemahkan. Kitabun jamilun apa artinya? Kitabun jamilun. Buku itu cantik. Buku yang cantik. Ada tak ungkapan cantik yang buku? Atau yang cantik buku? Ya, buku. Wahidun kan angka Ustaz. Jamilun Bagaimana, sifat Mas? kan. Wahidun angka. Number, Iya, number. wahidun angka. Nombor. Bilangan, Jamilun angka, benar. Sifat. Jamilun sifat kan. Iya. Tetapi dalam aturan teori adat ma'dud 1 dan 2 itu ditempatkan sebagai na'at bagi ma'dudnya. Teorinya sebagai na'at. Nah, kitabun wahidun semula artinya adalah buku yang satu. Kitabun wahidun maknanya adalah buku yang satu semula. Awalnya begitu.
Tetapi ungkapan buku yang satu enak tidak dalam bahasa kita? Tidak enak. Nah, lalu kita terjemahkan menjadi satu buku. Menerjemahkan ke bahasa kita, Kitabun Wahidun adalah satu buku, bukan buku yang satu. Hanya saja satu buku itu dalam bahasa Arabnya bukan Wahidun Kitab, tetapi Kitabun Wahidun. Sebagaimana begini dalam bahasa Inggris ya. Buku yang bagus. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya apa? Buku yang bagus. Kitabun jamilun. Good atau good book? Bahasa Inggris. Buku yang bagus, book good atau good book? Good book. Good book. Good book. Good. Nah, bahasa Inggrisnya buku yang bagus bukan book good, tetapi good book. Begitupun Kitabun Wahidun menerjemahkan bukan buku yang satu, tapi satu buku. Oke. Hanya bahasa Arabnya susunannya naat man'ut. Kitabun adalah man'ut, wahidun adalah naat. Buku yang satu. Semula maknanya begitu, buku yang satu, buku yang dua. Tetapi terjemahan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Singapura, Balik. satu buku, dua buku. Begitu ya? Jadi begitu Ibu Masna dan Ibu Saadia ya. Paham Ustaz, paham tu. Baik. Satu dan dua. Coba kalau misalnya gini, satu sekolah. Bagaimana bahasa Arabnya? Madrasatun wahidatun. Betul. Satu sekolah madrasatun wahidatun. Satu sekolah. Madrasatun wahidatun. Nah, madrasatun kan muannas. Ya. Nah, karena naat maka menjadi wahidatun. Tuh muannas lagi. Wahidatun ada tamarbutoh. Ya. Madrasatun wahidatun. Wahidatun. Dua sekolah? Madrasatani wa isnatani. Madrasatani isnatani bukan wahidatani ya. Madrasatani isnatani. Isnatani. Isnatani ada tak kan? Muannas juga kan? Isnatani. Ya. Karena isnatani adalah naat bagi madrasatani. Madrasatun muannas. Madrasatani isnatani. Ya. Kalau dua tangan perempuan ke lelaki, Pak. Nah, tangan ada berapa? Dua. Itu pasangan kan Ustaz? Tangan ada dua kan? Ya. Jadi Nah, muannas anggota tubuh yang berpasangan itu dihitung sebagai muannas. Jadi ya Karena bahasa Arab apa? Yadani isnatani. Nah, begitu. Yadani isnatani. Isnatani. Yadani ini meskipun tidak ada huruf ta tetapi muannas. Makanya naatnya isnatani bukan isnani. Rijlani isnatani Ustaz. Rijlani isnatani benar. Rijlani dua kaki. Rijlani isnatani. Rijlani isnatani. Ainani isnatani. Ainani isnatani. Telinga, kuping. Unani. Unani Isnatani. isnatani. Kalau dua hidung? Mana ada hidung dua Ustaz? Lupa. Bang, Ustaz. Bagus, Saya bagus. dah nak cakap lupa hidung. Bagus. Ibu Bisama, Ibu tidak terjebak dengan pertanyaan saya. Bagus. Bangnya aja dua. Ini kalau kata nak dua juga Amfani. Alfani, tapi mana ada Alfani? Alfani. Dumbangnya aja dua Ustaz. Ustaz, boleh Saya kan? kira tadi Ibu mengatakan Anfani isnani dua hidung. Tapi untung Ibu langsung menolak. Mana ada hidung dua. Bagus. Tapi kita ingat apa yang ada pada tubuh kita ya. Tak boleh saya tanya. Ya, Tadi Ibu, kan siapa nih? Anfani kan seorang ada satu hidung. Tapi kalau kita cakap Anfani, kita refer to dua orang kan, dua hidung. Boleh juga kan Ustaz? Ya, dua hidung untuk dua orang berarti ya. Ya, nanti gini. Anfani
lil insanaini. Tuh. Lil Ada lil. Insanaini. insanaini. Insanun satu orang, dua insan, insanaini. Right. Atau lil mar'aini, lil rajulaini, lil mar'ataini. Dua hidung. Sebagaimana mulut ini ada berapa? Satu. Tapi di Al-Quran kita temukan mulut berbentuk jamak. Famun. Afwahun. Afwahun. Ada kan di Al-Quran afwahun ya, Bapak Ibu temukan. Afwahun ini jamak. Dari Lari fahun. Famun. Daripada famun pergi afwah. Jauhnya Dari fahun. jauh kan? Tapi itu daripada fahun. Fahun. Tetapi mufradnya yang digunakan bukan fahun, tetapi menjadi famun. Famun. Oh. Jadi famun, famani jamaknya afwahun. Dan mufrad dari afwahun bukan fahun tapi famun. Nah, ini yang perlu kita tahu. Famun kan tidak ada huruf H. Fahun ada fa, alif, H. Hadada ya, hadada. H besar. Kalau dalam bahasa Indonesia H besar. Bahasa Singapura hadada ya. Fahun. Hadada. Nah, tapi tidak digunakan dalam bentuk mufrad kata fahun ini. Mufradnya yang digunakan adalah famun. Nah, jamak dari famun adalah afwahun. Atau juga ada fu. Ini gemulut. Iya, mulut. Fu. Salah satu isim 5 ya. Al-asmaul khamsah. Kalau fu kena ada mudhaf ilaih dia Ustaz. Kalau kena gunakan. Harus ada mudhaf ilaih, benar. Misalnya fuka sogirun. Mulut kamu kecil. Mulutmu kecil. Di dalam mulutmu fika asnanun. Ada gigi. Asmaul Hamzah Ustaz. Benar, al-asmaul khamsah termasuk satu dari 5 isim yang khusus, al-asmaul Dalam khamsah. mulut kamu ada gigi. Fika asnanun, di dalam mulutmu ada gigi-gigi. Jadi asnanun tu jadi mubtada ya Ustaz. Fika tu jadi dia punya khabar ke? Khabar muqaddam. Fika khabar muqaddam, asnanun mubtada ma'khar. Benar. Ustaz, jadi antara fu dengan famun tu, kalau famun kita tak gunakan mudhaf ilaih Ustaz. Kalau kita nak Boleh, famuka boleh, Bu, boleh. boleh juga Ustaz. Tapi dia tidak dalam kumpulan asmaul khamsah. Kalau famun tak termasuk asmaul khamsah, famun tak termasuk. Cuma fu saja. Kalau fu termasuk asmaul khamsah. Mulut itu boleh famun, boleh fu. Tetapi kalau fu itu nanti harus ada huruf wawu. Kalau fa-nya dhamma, fu. Kalau fa-nya fathah maka gunakan alif, fa. Kalau huruf fa-nya kasrah maka gunakan ya selepasnya fi. Nah, satu lagi yang mansub ya, misalnya gini. Ra'aitu faka. Tuh. Saya melihat mulut kamu. Ra'aitu faka. Aku lihat mulutmu. Mahjuban. Tuh. Mana mahjuban Ustaz? Tertutup. Kulihat mulutmu tertutup. Tertutup tapi terlihat ya. Hebat. Kalau tinggal nge dah macam pula Ustaz. Ra'aitu faka mahjuban. Nah, faka ini mulutmu. Nah, semula ada fu, ada fi, ada fa. Ya. Kapan menggunakan alif? Kalau sebelumnya fathah. Kapan gunakan ya? Kalau sebelumnya kasroh. Kapan gunakan wawu? Kalau sebelumnya dhamma. Fu. Tetapi kalau famun tidak berpengaruh. Famuka, famaka, famika. Tidak ada huruf tambahan. Sebab apa? Sebab famun bukan al-asmaul khamsah. Sedangkan fu termasuk al-asmaul khamsatu. Tapi dua-dua maknanya sama Ustaz ya? Famun. Maknanya sama. Setahu saya maknanya sama. Cuma kaedah untuk menggunakan fu tu berbeza sebab dia kumpulan asmaul khamsah.
Benar. Oke. Ustaz, Sudah. kalau nak kata saya melihat mulut kamu cantik, cantik tu dia jadi hal ke jadi apa Ustaz? Raitu faka jamilan. Jamilan hal. Mahjuban hal. Yalah, betul. Sudah. Sudah. Baik, alhamdulillah. Mahjuban hal Ustaz. Benar, Ibu. Ustaz, kalau seekor ikan sama juga dengan samakatun wahidatun, Ustaz. Ikan bahasa Arabnya apa? Samakun. Samakun. Ya, boleh samakun, boleh samakatun. Ikan betina. Ya, boleh ikan betina. Samakatun. Ialah dia ada telur dalam. Samakatun. Ya. Satu ikan kalau samakun maka wahidun. Samakun wahidun. Kalau samakatun Samakatun wahidatun. wahidatun. Sebagaimana pohon sajarun. Satu pohon, satu pokok Wahidun. wahidun. Boleh juga sajaratun. Sajaratun wahidatun. Ada pokok jantan betina ke? Nah, Tak buah. sajarun pohon atau pokok. Indonesia menyebutnya sajarun itu pohon, orang Singapura, Malaysia menyebutnya pokok ya. Pohon juga Ustaz. Ada kan Pohon juga. Pohon ada Ustaz. juga. Pohon juga pun boleh, Pak. Boleh dua-duanya ya. Nah, Pohon. Satu pohon. sajarun pohon. Sajaratun juga pohon. Nah, Ibu Ya. Sadia tadi bertanya, apakah ada pohon laki-laki, adakah pohon perempuan? Pohon betina, pohon jantan ada tidak? Ada. Jadi buah lah Ustaz. Dia nanti dia berbuah Ustaz. Tak ada buah yang tak berbuah tu Ustaz. Pohon betik. Kalau yang jantan aja tak buah lah Ustaz. Kalau tak berbuah berarti pohonnya laki-laki begitu. Sajarun lah. Yang khusus ya. Khusus Ustaz. Pokok yang Nah, khusus. begini Bapak Ibu. Nih, tak marbutoh itu ada beberapa fungsi. Tak semestinya muannah Baik, saya tulis dulu. Ini baru 1 dan 2 ya. Belum 3. Ada. Sampai 1000 belum. Aduh. Tamar buto itu ada beberapa fungsi. 1, nulisnya jangan di sini. Maaf. Saya tukar, mohon maaf saya ganti. Di warna. Ini. Oh. Tak marbutoh. 1. Ciri mu'anas. Misalnya qolibatun, ajirotun, dan lain-lain. Qolibatun tun, tajirotun tun. Nah, tun ini Madrasatun. marbutoh kan ujungnya. Ini berarti perempuan. Qolibatun murid perempuan. Tajirotun saudagar perempuan atau peniaga atau pedagang perempuan. Madrasatun. Perempuan pedagang. Madrasatun Ustaz. Nah, begitupun madrasatun, ini kata benda. Madrasatun Udah termasuk. ini juga ciri muannas. Tetapi nanti kembali ke pertanyaan Ibu Masna tadi. Madrasatun ini ada betinanya tidak sekolah? Kalau ada betinanya berarti ada jantannya. Seperti apa sekolah laki-laki? Seperti apa sekolah betina? Dulu ada muridnya Ustaz, murid dia. Yang perempuan itu kan murid-muridnya, bukan sekolahnya. Sekolahnya. Sayaratun, kereta atau mobil. Ini ada tamar buto, muannas. Ya, muannas. Tapi ada tidak mobil itu laki-laki atau perempuan, jantan dan betina? Ada. Ya, kalau benda-benda tidak ada jenis kelaminnya, kita cari tidak akan ketemu. Tetapi ini hanya pengelompokan dalam bahasa Arab bahwa untuk benda-benda tetap dikelompokkan dalam muzakkar atau muannas, dan ciri muannas dari suatu benda adalah tak marbutohnya.
Jadi tamarbuto adalah fungsi yang pertama. Tamarbuto ada beberapa fungsi. Nah, di antara fungsinya itu adalah Fi'il mu'annas. fi'il mu'annas. Yang pertama. Contohnya tualibatun, tajirotun. Ini untuk orang. Yang lainnya untuk benda, malusatun, sayaratun adalah benda-benda yang termasuk mu'annas karena ada ta marbutoh di akhir. Satu. Fungsi yang kedua, pengkhususan. Pengkhususan. Khas lah. Khusus, khas. Khasun. Ya, khosun. Khas. Atau bukan khosun, tapi taksis ya, pengkhususan. Taksis. Takhsisun. Takhsisun. Ya. Taksisun. Sebagaimana tadi, Khususan. syajarotun. Samakatun. Apalagi? Misalnya khosyabatun. Baqaratun. Nah, kalau sapi ada betinanya tidak? Ada. Ada. Berarti itu memang berjenis kelamin perempuan. Oh. Berarti bukan pengkhususan kalau baqaratun. Nah, bedanya apa? Pohon bahasa Arabnya boleh syajarun. Boleh syajarotun. Apa bedanya syajarotun dan syajarun? Bapak Ibu, kalau kita mengatakan syajarun, ini berarti pohonnya umum, pohon apapun. Boleh pohon mangga, pohon manggis, pohon apple, pohon avocado, alpukat, pohon apalagi beringin, pohon apapun lah, pohon jati dan seterusnya. Syajarun umum, bebas, pohonnya apa saja. Tapi kalau syajarotun berarti pohonnya sudah bermakna khusus. Bukan pohon apapun, tapi pohon yang ada kekhususan. Makanya kalau kita mengatakan, misalnya, pohon kelapa, itu berarti kan pohonnya sudah dikhususkan dengan kelapa, betul tidak? Ya. Mudaf lah, mudaf. Maka kita mengatakannya sajarotu an-narojil. Kelapa itu coconut ya. Najril. Sama bahasa Singapura, kelapa juga ya? Iya, kelapa. Ya, kelapa. Nah, sajarotun narojil. Gunakan tu, sajarotu. Tak boleh sajarun narojil. Sajaratu narajil. Pohon kelapa. Berarti pohonnya sudah dikhususkan belum? Sudah. Apa khususnya? Apa? Kelapa. Apa? Nah, karena pohonnya sudah bermakna khusus, yakni kelapa, maka gunakan sajarotu, bukan sajaru. Sajarotun narojili. Pohon mangga, sajaratul manja. Sajaratul mangga, sajaratul mangga. Pohon kurma, sajarotun nakhli. Nakhli. Atau an-nakhil. Begitu. Tapi sejarun ni jarang guna kan Ustaz? Selalu kita guna sajaratun. Boleh dua-duanya. Sajarun boleh, sajarutun boleh. Contoh ada di ungkapan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Sajarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Sama dengan ini nih. Samrun dan samarun dengan samrotun ya. Samarat. Ini artinya buah, samrun buah. Samarun buah, samrotun juga buah. Tapi kalau samarun buahnya umum, tapi kalau samrotun sudah dimaknakan khusus. Misalnya samrotu al-burtukoli, buah orange, buah jeruk. Samaratun burtukol. Contoh samrotu al-burtukol. Al-burtukol itu orange ya, jeruk. Kalau di Indonesia jeruk. Samaratu mauzun. Ya, samrotul mauzi. Mauzi.
Mudhaf ilahi. Tamratul mauzi, Zi. buah pisang. Mudhafun ilaih Ustaz. Ya, dimudofkan, mudaf ilaih. Tamratul mauzi, buah pisang. Buah apa lagi? Yang Bapak Ibu suka buah apa? manjo. Ya, tamratul manja. Durian Ustaz. Ya, samratul durian. Tamaratul rambutan. Ya, samratul manja. Tuh. Jadi bukan samrul manja, bukan samrul mauzi, tapi samratul mauzi, samratul manja menggunakan tamar butoh. Mengapa? Karena dikhususkan kepada mangga, dikhususkan kepada pisang, dikhususkan kepada kelapa. Dan kalau tidak ada mauzun, tidak ada manja, tidak ada burutukol, tidak ada narojil, Jadi kita samarun. cakap misalnya samrotun, berarti samrotunnya bermakna khusus, cuma tidak disebutkan. Mangga, apple, jeruk, atau yang lainnya. Tapi ada makna khusus. Sebagaimana sama katun tadi Pak Haji Tahir ya, atau Pak Haji Parman tadi. Sama katun. Samakun ikan. Berarti ikannya masih umum. Tapi kalau kita mengatakan sama katun, berarti ikannya sudah bermakna ada kekhususan. Sama katun tenggiri. Ya, misalnya sama katun tenggiri. Sama rotu apa? Maaf. Sama katu apa lagi? Sama katu Palapia. apa Ibu? Sama katun talpia. Sama Salpia. kata talpiyah. Ya, sama katu salpia. Sama katu tongkol. Sama katu yang lain-lain. Itu ya contohnya. Sama katun merah, ahmar. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Hakaza, Jadi hakaza. taksis. Jadi tamar buto itu tidak hanya ciri muannas. Selain dia menjadi ciri muannas, juga berfungsi pengkhususan atau mengkhususkan. Bapak Ibu pernah dengar kan pohon huldi bahasa Arabnya apa? Pohon huldi. Sajaratul khuldi. Oh. Bahasa Arabnya macam mana? Bagaimana? Sajaratul khuldi. Sajaratu atau sajaru? Sajaratul. Sajaratu. Kenapa? Karena ada Sajaratul pengutusan khuldi. al-khuldi. Ya. Pohon keabadian. Atau sajaratul khulud. Pohon keabadian. Sampai sini Bapak Ibu paham? Paham tuh. Nah, ini pelajaran khusus tentang tamar butoh ya. Betul lah Ustaz, dalam Quran tu Sajaratul Zakum Ustaz. Ya, sajaratul zakum bukan sajaru kan? Sajaratul zakum. Sajaratul khuldi. Masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin Tayyibatin. asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis samai. Perumpamaan pohon yang baik bagaikan perumpamaan kalimat yang baik atau kata yang baik itu bagaikan pohon yang baik. Akarnya menghunjam ke bawah tanah, sementara cabangnya Sampai ke langit. apa? Ke langit. Berkembang ke langit ke atas. Tuh syajaratun, thayyibatun. Kenapa syajaratun? Karena dikhususkan oleh thayyibatun. Naam. Paham sampai sini? Paham tuh. Sangat paham. Alhamdulillah. Paham tu jiddan ya Ustaz. Alhamdulillah. Yang ketiga, fungsi yang ketiga. Istilah saya ini yang ketiga itu disebut sebagai bermakna ahli atau Inggrisnya expert ya. Oh, mahiratun. Mahir. Ahli. Expert. Ya, expert. Tahu ya, ahli ya. Ya, ya. Contoh gini. Alam. Alamun. Alamun ini artinya orang yang sangat berilmu. Tapi Bapak Ibu pernah tidak mendengar ungkapan Alamatun. Asy-Syekhul Allamah? Allamah, naam.
Bapak Ibu silakan lihat Arab Gundul ya. Ya, Itu Syekhu. kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Itu kalau kita Alama. baca di awal halaman, siapa penulis kitab itu Syekhu. disebutkan Allafahu Asy-Syekhul Allamah. Naam. Al-Allamah tuh. Ingat alamat itu Ustaz. Kan? Hah? Ingatkan kok alamat dan Alamat. terus. Alamat. Asy-Syekhul Allamah tuh. Asy-Syekhu Allamah. mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Alamat. Asy-Syekhu Syekhu Syekhu muzakkar. muzakkar. mudzakkar. Al-Allamah tuh muannas atau mudzakkar? Ada tamar butuh nih. Mu'annas. Mana kalimah mu'annas? Dari segi kata ada tamar butuh muannas kan? Ya, Ya. tapi Tetapi al-Allamah tuh ini naat. Naat. Manutnya mana? Asy-Syekhu. Syekh. Kok bisa? Naatnya muannas, manutnya mudzakkar. Kok bisa? Nah, berarti kalau gitu ketahuilah al-alamatu meskipun ini ada tamar butoh, di sini al-alamatu bukan bermakna muannas, tetapi bermakna ahli. Oke. Asy-Syekhul Allamatu. Syekh yang sangat alim, benar. Alim. Sangat berilmu. Begitu. Meskipun sebetulnya alam juga sudah bermakna sangat ahli. Cuma kalau al-alamatu bermakna lebih lagi ahlinya. Itu yang saya tahu tentang fungsi-fungsi tamar butoh. Cukup 3 saja ya. Karena tidak semua tamar butoh juga menjadi ciri muannas. Yang mudarisatun itu Ustaz macam mana? Mudarisatun. Mudarisatun muannas. Mu'annas. Jadi mudaris mudarisatun, guru yang Guru perempuan, guru laki. Mudarisatun guru perempuan, mudarisatun guru perempuan. Kalau guru laki-laki mudarisun. Mudarisun. Ustaz, malaika tu Ustaz? Nah, malaikatun baik. Malaikatun ini ada tamar butoh ya? Ya. Coba. Ini muannas atau mudzakkar? Mu'annas. Mudzakkar mana ada malaikat muannas? Kenapa Bapak Ibu sebut malaikatun muannas? Untuk merbutoh. Bapak Ibu pernah lihat malaikat perempuan? Dijamakkan Ustaz. Malaikat. Tapi saya tahu itu bukan perempuan, cuma dalam bentuk muannas. Tapi nak Nah, terang begitu. Malaikatun itu Pada dia dianggap sebagai kata muannas karena menggunakan tamar butoh. Tamar butoh, ya. Tetapi Bapak Ibu, sebagaimana perempuan tidak selalu diakhiri oleh tamar butoh, begitu juga tidak semua laki-laki tidak menggunakan tamar butoh. Seperti khalifah ya Pak ya, khalifah. Al-khalifatu, itu al-khalifatu ada tamar butoh, tetapi itu bukan bermakna bahwa dia adalah muannas. Tetapi lelaki. Tulisan mu'annas. Lafadznya muannas, maknanya muzakkar. Maknanya muzakkar. Al-khalifatul awal, Abu Bakrin. Hmm. Bukan al-khalifatul ula. Al-ula muannas, al-awalu muzakkar. Jadi saya ulangi, tidak semua tamar butoh menjadi ciri perempuan. Contohnya, bentar. Hamzah, nama orang ya. Hamzah, naam. Dalam sejarah masa Rasulullah, Hamzah ini adalah salah satu paman Rasulullah Ya, yang yang gugur pada saat perang Uhud. syahid. Tombak oleh Wahsy atas perintah Hindun. Nah, Hamzah ini kata-katanya kan ada tamar butoh. Ya. Dia laki-laki bukan? Lelaki. Tapi ada tamar butoh. Ya. Berarti tamar butoh tidak selalu menjadi ciri muannas. tidak selalu menjadi ciri muannas. Contohnya Hamzatu, Maisaratu, Tolhatu.
dan lain-lain. Sebaliknya juga, tidak semua yang tidak ada tamar butoh laki-laki. Ya. Contohnya Hindun. Hindun, Zainun. Hindun laki-laki perempuan. 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 Nama Arab Hindun itu perempuan. Zainab. Nama laki nama perempuan. Perempuan. Maryam. Perempuan. Hawa. Perempuan. Nah, padahal tidak ada tamar butoh kan? Aduh. Gitu. Jadi tidak semua kata yang ada tamar butoh berarti perempuan. Ada sebagiannya laki-laki. Bagaimana? Tidak semua kata yang tidak diakhiri tamar butoh berarti perempuan, karena sebagiannya adalah laki-laki. Maaf. Tidak semua kata yang tidak ada tamar butoh mudzakkar atau laki-laki, karena sebagiannya adalah perempuan. Begitu. Ustaz, Hindun, adakah Zainab. kalimah malaikah tu termasuk dalam jamak muntahal jumuk tu, Ustaz? Malaikatun ini, kalau kita kembalikan ke akar katanya, boleh saya hapus dulu ya ini ya. Boleh. Malaikatun, kalau kita melihat dari segi bentuknya, bukan bentuk, wazannya, polanya, ini semula dari kata malaiku. Semula ya malaiku. Sebagaimana kata ini hakikotun. Hakoiku. Nah, malaiku hakoiku ini dalam ilmu tentang ilmu nahwu ini disebut dengan sigot muntahal jumu. Bentuk muntahal jumu ya, muntahal jumu. Namanya muntahal jumu, jama puncak. Nah, kemudian dari kata semula dari kata malaiku, ini berarti mufradnya apa? Malikatun semula. Malikatun, hakikotun, syariatun. Itu pola-polanya. Hakikotun, hakoiku, syariatun, syara'i'u. Apalagi? Musibatun, masoibu, malikatun, malaiku. Mufradnya malaiku. Kemudian, karena dalam hal ini malaikat ini adalah makhluk khusus, maka semula kata malaiku ditambahkan tamar buto sehingga menjadi malaikatun. Nah, tamar buto ini untuk menyatakan mana khusus dari malaikah ini, dari makhluk yang bernama malaikah. Dan malaikatun ini jamaknya, malaikat ini bentuk jamak, mufradnya adalah malakun. In hadza illa malakun karim. Malakun, malaikat. Gitu. Jadi malaikatun sini tamar butonya bukan bermakna perempuan, tapi bermakna khusus untuk menyatakan bahwa malaikatun di sini adalah salah satu makhluk Allah yang khusus. Yang la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak durhaka kepada Allah apa yang mereka diperintahkan, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Begitu. Begitu Ibu. Jadi betul kata Ibu Sa'diyah, malaikatun ini kalau dari segi pola ini merupakan sigot muntahal jumu. Cuman ada penjelasannya. Malaikatun semula dari malaiku. Nah, malaiku itulah yang sigot muntahal jumu. Muntahal jumu ini, sigot muntahal jumu. Nah, sedangkan kemudian malaiku menjadi malaikatun ada tamar buto. Tamar buto ini sejauh pemahaman saya untuk bermakna penghususan bahwa malaikatun yang dimaksud di sini adalah
seorang makhluk atau salah satu makhluk Allah yang khusus. Begitu. Makanya tamar butuhnya berfungsi pengkhususan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Muntahal jumu itu apa maknanya Ustaz? Baik. Muntahal jumu apa itu artinya? Muntah itu puncak atau ujung. Jumu itu jamak dari jamak. Jadi puncaknya jamak. Kalau Bapak Ibu menemukan isim yang jamaknya begini polanya, misalnya ya. Hakoiku, asatidu, terus kan akolimu. Jamak taksir Ustaz. Iya, jamak taksir. Tapi jamak taksir kan ada banyak. Tetapi khusus yang polanya AAIU nih, AAIU. Dalam pelajaran SAD ya, Sekolah Arab Digital, ini ada bahasa ini nih. AAIU. Nih, kalau ada jama yang polanya AAIU atau AAIU, ini dalam ilmu nahwu disebut dengan muntahal jumu. Oke. Sigot muntahal jumu. AAIU, AAIU. AAIU atau AAIU. AAIU atau AAIU. Sigot muntahal jumu. Puncaknya jamak. Yang tidak bisa dijamakkan lagi. Ujungnya jamak. Muntaha itu ujung. Sidratul muntaha. Sidro ujung. Puncak. Gitu Ibu. Oke. Alhamdulillah. Haqiqah itu maksudnya apa Ustaz? Apa Ibu? Haqiqatun itu maksudnya apa? Atifah. Haqiqatun itu maksudnya apa? Artinya hakikat. Oh, hakikat. Essence. Ya, ada essence. Ya. Ilmu Hakikat. hakikat. Ya. Hakikatun haqaiku jamanya. Oke. Hakikat. Hakikatul insani. Esensi manusia atau hakikat manusia. Makhlukun. Yang diciptakan. Lahu. Baginya. Nurun. Wanarun. Makhluk yang memiliki cahaya dan api. Gitu. Hakikatul insani, misalkan hakikat manusia adalah apa, dan seterusnya. Yang terbuat, misalkan yang tercipta dari tanah misalnya, sedangkan iblis atau jin terbuat dari api misalnya begitu ya. Ya. Api dan tanah, mana yang lebih baik? Tanah. Baik. Ya, nanti pembahasannya lebih khusus lagi. Ada api, ada tanah. Di tanah. Baik, tadi kesimpulannya Bapak Ibu saya simpulkan kembali. 1 dan 2, hubungan adat makdudnya adalah apa tadi? Na'tun wa man'utun. Man'ut. Ya, contohnya kitabun wahidun. Apalagi madrasatun wahidatun. Dan seterusnya. 1 dan 2. Nah, 3 sampai 1 juta, 1 million, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Sekarang sudah jam 9:15. 10. Ya, jam 10 waktu Indonesia, waktu Singapura. Waktu Malaysia ini jam 10 malam, jam 10:15. Waktu Indonesia jam 9:15. Sudah mengantuk Ustaz. Sudah mengantuk ya? Iya. Ustaz, sebelum berhenti nak tanya satu soalan Ustaz. Apa itu? Sekarang kita dah rejab kan Ustaz? Kalau kita berdoa, kita doa rejab tu, selalu kita doa Allahumma balighni fi rajabin. Tapi rajabin tu tak boleh baris bawah. Adakah dia mamnu nasarfi Ustaz? Ada dua versi untuk membaca rojab. Rajabah. Ya, tadi pagi juga Ibu Misalma WhatsApp ya, tanya ini ya. Nah, ada firojaba, ada firojabin. Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa balighna ramadana
Ada yang baca fi rojabin, ada yang baca fi rojaba. Apa bedanya? Kalau rojaba berarti semula adalah rojabu. Kalau fi rojabin berarti semula adalah rojabun. Nah, kalau rojabu tidak bertanwin ini namanya goiru munsorif atau mamnun anis sorfi. Goiru munsorifin. boleh menerima. Nah, kan rojabun berarti munsorif. Apa itu munsorif? Munsorif adalah isim yang bertanwin. Mudahnya begitu ya. Ya. Nah, kan goiru munsorif adalah isim yang tak bertanwin. Nah, kalau isim munsorif, rojabun, contohnya, ketika diawali oleh huruf jar, maka menjadi kasroh, maka dibaca fi rojabin. Tapi kalau rojabu tidak bertanwin berarti goiru munsorif. Dan isim goiru munsorif pada saat diawali huruf jar, dia tidak mau kasroh, tetapi menjadi fathah. Kenapa menjadi fathah? Sebab domah tak bisa, kasroh tak mau. Kasroh tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena goiru munsorif. Tapi domah juga tak boleh. Mengapa tak boleh domah? Sebab sudah ada huruf jar. Nah, karena domah tak boleh, kasroh tak mau, maka menjadi fathah. Itulah isim goiru munsorif. Nah, jadi kalau kita baca fi rojaba, berarti kita menempatkan kata rojab sebagai isim goiru munsorif. Dan kalau kita membaca fi rojabin, berarti kita menempatkan rojab sebagai isim munsorif. Tergantung kita menempatkan rojab sebagai munsorif atau goiru munsorif. Itu bebas saja. Maknanya dua-dua boleh baca. Dua-duanya boleh baca. Asal ada penjelasannya. Kita semua bisa, asal kita semua bisa menjelaskan mengapa rojaba, mengapa rojabin. Jadi dua-duanya tidak masalah dan tidak perlu kita bertengkar, berkelahi oleh sebab ini. Tapi saya tengok hadisnya Ustaz, dia tulis fi rojaba. Itu kalau hadis kan tidak ada harokatnya, cuma lalu diharokati oleh orang. Orang yang bariskan ya. Yang memberikan baris itu kan orang. Tak ada rajab, disebut rajab aja lah. Ya, yang lebih aman, Allah mabarik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Selamat. Selamat. Nggak usah bilang ujungnya ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nah. Ngantuk. Itu layu dah mata Ustaz ke bawah. Telinga pun ke bawah dah. Boleh saya sikit je. Smile always. Boleh. Abadan. Tabassam daiman atau ibtasim abadan. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selesai dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Malam ini. Alhamdulillah kita kembali belajar malam hari ini dalam kenikmatan pembelajaran. Semoga apa yang kita sama-sama pelajari hari ini, malam hari ini, menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Dan menambah kesyukuran kita bahwa belajar bahasa Arab semakin menarik, asyik. Betul terasa ya, semakin menarik dan asyik insya Allah. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Asyik ingat, asyik lupa Ustaz. Tak apa, kalau kita lupa berarti kita manusia Ibu. Jadi lupa juga adalah nikmat yang harus kita syukuri. Kalau kita tidak pernah lupa, nanti kita akan ingat semua apa yang kita akan pikirkan. Kita nanti tak bisa tidur kalau ingat semua. Betul juga. Kalau kita lupa, ingatkan lagi. Nanti baik, itu saja Bapak Ibu semuanya pelajaran kita pada malam hari ini. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Minggu depan kita insyaallah akan lanjutkan tentang teori adad madud 3 sampai berikutnya dan seterusnya. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kesilapan dan kekeliruan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukran jazilan. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Syukran Pak. Ma'akum fi usbu'il qadim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.